Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya amin. Teman-teman, pada video kali ini sembari kita melihat proses pemanenan kelapa sawit di kebun saya, ya, kebun abal-abal teman-teman, dengan seorang pemanen yang tampaknya masih abal-abal. Namun tidak teman-teman, beliau ini adalah pemanen profesional yang saya miliki. Jadi beliau ini memang tukang panen di kebun saya, dan beliau juga yang membeli buah sawit saya. Ya, bisa dikatakan pemanen langsung toke lah, seperti itu. Sampai melihat proses panennya teman-teman, kita akan membahas atau sharing, atau lebih tepatnya menanggapi sebuah komentar yang menurut saya komentar ini sangat-sangat menggelitik lah teman-teman. Jadi komentarnya seperti ini. Beliau mengatakan bahwa kita ini hanyalah petani kecil yang tidak memiliki biaya atau tidak beruang katanya. Jadi kalau harus melakukan perawatan atau penggunaan benih yang unggul, perawatan pemupukan setiap bulan, atau lebih tepatnya seperti apa yang sering saya sampaikan dalam channel inilah teman-teman, katanya tidak sanggup. Sudah bisa tanam sawit saja itu sangat syukur sekali, sudah hebat lah katanya, seperti itu. Jadi kalau harus ditambah dengan melakukan perawatan, biayanya itu lumayan cukup tinggi dan tidak akan sanggup. Nah teman-teman, semoga saja apa yang saya sampaikan di sini mampu merubah mindset teman-teman, mampu merubah pola pikir dari seluruh petani sawit yang ada di Indonesia. Supaya seperti ini, biarkan kita ini melalui jalan yang terjal terlebih dahulu lah, kira-kira seperti itu. Namun ketika kita merasa di puncak, kita sudah berada di puncak, itu nikmatnya luar biasa teman-teman. Nah, kalau mindset kita itu merasa miskin terus, tidak bisa terus, tidak mampu terus. Nah, kapan kita akan jadi orang kaya? Kapan kita akan sejahtera? Kalau mindset kita itu merasa tidak mampu. Sebenarnya teman-teman, di dalam pekerjaan apapun, itu kita harus ada yang namanya merintis. Karena kita terlahir bukan jadi anak raja atau jadi pangeran yang sudah pasti kita akan duduk di singgasana di suatu saat nanti. Ya, bisa dikatakan kita ini terlahir dari memang orang yang tidak mampu. Namun teman-teman, yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, hari ini saya tidak mampu, namun di masa depan saya harus menjadi orang mampu. Hari ini saya orang bodoh, namun di masa depan saya harus menjadi orang pintar. Hari ini saya miskin, tentu di masa depan saya ingin saya menjadi orang kaya. Itu adalah konsep hidup yang saya alami sekarang. Nah teman-teman, dalam channel ini saya selalu sharing pengalaman, karena saya ini menggunakan benih abal-abal, dan hasilnya bisa kalian lihat dari batang-batang sawit saya ini banyak sekali bunga-bunga jantannya, dan banyak sekali yang saya sulam karena memang tidak memiliki produktivitas yang bagus. Nah pengalaman ini saya sharingkan sesuai apa yang ada di lapangan yang memang sudah saya alami. Semoga bisa menjadi pembelajaran. Namun entah di luar sana mungkin ada yang menggunakan benih abal-abal, itu produktivitasnya bagus, tentu itu bukan menjadi representatif bagi saya, dan itu bisa menjadi bahan perbandingan bagi teman-teman semuanya. Ya, dipilah-pilah lah, seperti itu teman-teman. Namun teman-teman, konsep hidup itu seperti ini. Seperti ini, sebuah hadis mengatakan bahwa ketika kita itu sama saja dengan hari kemarin, maka itu adalah orang merugi. Apalagi kalau kita itu lebih buruk dari hari kemarin, itu adalah orang yang celaka. Nah seharusnya kita itu berjalan maju teman-teman, berjalan maju dan lebih baik, dan lebih baik, sehingga goals yang kita tuju itu kita dapatkan. Itu teman-teman, konsep pola pikir yang harus kita rubah. Bertani apapun teman-teman, bertani apapun atau pekerja apapun, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita harus merintis, harus susah terlebih dahulu. Begitupun di kelapa sawit atau bertani kelapa sawit. Ada yang mengatakan bahwa kita bertani sawit itu harus menderita terlebih dahulu selama 3 tahun. Itu benar teman-teman. Tidak hanya di kelapa sawit, bertani kopi, bertani padi, bertani wortel. Ya kita harus susah payah dulu, kita harus mengeluarkan modal terlebih dahulu. Kita harus banyak-banyak belajar teman-teman. Jangan sampai kita ini stagnan di tempat yang sama atau bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau bertani padi misalkan, bagaimana caranya hasil dari panen kita itu bisa banyak, atau wortel. Kemudian penggunaan varietas padi yang baik,
kemudian cara tanam yang baik, jarak tanam yang baik, sehingga nanti tonase dari hasil panen kita itu melimpah. Sama saja di kebun sawit teman-teman, sama saja persis sama apa yang ada di perkebunan lainnya. Kopi pun sama, kemudian kakao pun sama. Banyak varietas-varietas unggulan yang memang bisa menghasilkan buah yang banyak. Tidak luput juga di kelapa sawit juga seperti itu. Nah, kita itu harus melek informasi. Zaman sudah modern, penelitian sudah banyak, kemudian media-media sosial atau media-media untuk kita mencari informasi itu mudah sekali diakses teman-teman. Mencari benih unggul itu sangat-sangat mudah sekali sekarang didapatkan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita tidak mampu, ya selamanya kita tidak akan mampu. Berkorban teman-teman, berkorban sedikit. Saya pernah mengatakan bahwa kita boleh berhutang terlebih dahulu. Karena saya juga dulunya berhutang dalam membuat kebun saya teman-teman. Ketika saya memang bertekad harus memiliki kebun yang baik, ya apapun caranya harus saya lakukan meskipun saya harus berhutang. Saya tidak menyarankan untuk berhutang ya teman-teman, namun ini hanya cerita saya pribadi bagaimana pengorbanan saya selama ini untuk membuat kebun saya ini berproduktivitas tinggi. Saya beli benih yang masih kecambah itu untuk meminimalisir dari pengeluaran biaya. Kalau saya membeli benih yang sudah jadi tentunya biayanya cukup mahal itu teman-teman. Yang kedua, saya buka lahan saya itu bertahap teman-teman, bertahap. Saya beli tanah dari hasil bank teman-teman. Jadi saya gadaikan sertifikat rumah saya ambil 100 juta, saya beli tanah 1 hektar. Dan ternyata benih yang saya tanam ini, karena saya dulu belum tahu teman-teman masalah benih, jadi saya tanam ini hasil pemberian dari keluarga saya, katanya benih unggul, nyatanya bukan, karena memang varietasnya tidak jelas. Nah, dari pengalaman saya ini saya bertekad dan sekarang saya sudah tanam benih unggul. Saya tabung teman-teman. Bisa kok menabung, yang tidak punya tanah juga bisa menabung, namun harus sabar, harus terus belajar. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini petani kecil dan tidak memiliki apa-apa sehingga kita tidak mampu melakukannya, ya mindset kita seperti itu teman-teman, sehingga keadaan kita itu tidak akan berubah. Saya bicara seperti ini karena memang saya berangkat dari petani kecil yang tidak mampu, dan sekarang alhamdulillah taraf kehidupan saya sudah mulai berkembang dan saya memiliki progres yang lebih baik. Bagaimana caranya? Saya terus menabung dan nanti bisa menambah lahan. Ya tentunya selain menabung, ya hindari hal-hal yang tidak baik teman-teman, seperti judi, seperti ya zina dan lain sebagainya yang bisa membuat tabungan kita ini hancur dalam sesaat. Jadi hindarilah penggunaan obat-obat terlarang, sabu, kemudian yang lain lah seperti itu, kira-kira hindarilah jauh-jauh. Progres ke depan, masa depan keluarga, masa depan anak, tanamkan dari diri kita bahwa kita ini mampu. Bisa teman-teman, jangan mengatakan kita ini miskin terus. Ya selamanya kita akan seperti itu. Kalau mindset kita seperti itu, ya saya yakin kita tidak akan mampu untuk selamanya. Korbankan teman-teman, waktu kita itu 3 tahun lah, 3 tahun kita berkorban, apapun caranya kita harus bisa menggapainya. Itu teman-teman. Jadi rubahlah mindset, jangan hanya pasrah, jangan kita ini seperti katak dalam tempurung sehingga kita tidak bisa melihat dunia luar.